Ketua Umum Partai Bulan Bintang atau PBB Yusril Iza Mahendra didampingi Sekjen PBB Afriansyah Nur bersama rombongan bertandang ke DPP Partai Persatuan Pembangunan atau PPP pada hari Senin 13 Maret 2023. Kedatangan Yusril Iza Mahendra diterima langsung oleh pelaksana tugas Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono. Mardiono mengatakan bahwa pertemuan tersebut merupakan bentuk silaturahmi dan nostalgia sahabat lama yang saat ini telah berkarir di masing-masing partai politik, di mana dirinya sebagai Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan dan Yusril Iza Mahendra sebagai Ketua Umum Partai Bulan Bintang. Selain itu, kata Mardiono, pertemuan tersebut juga mendiskusikan tentang kondisi perpolitikan di tanah air saat ini. Karena tahun 2024 mendatang, Indonesia akan menggelar pemilihan umum. Sementara Yusril Iza Mahendra mengungkapkan, selain keduanya merupakan partai Islam, dibahas pula bagaimana partai politik Islam di Indonesia bisa terus eksis dan dapat bekerja sama dengan baik, serta tidak ada lagi pihak-pihak yang memecah belah umat hanya karena perbedaan pilihan dan pemahaman. Soal lain yang juga dibahas kata Yusril adalah tentang siapa tokoh yang akan didukung dalam perhelatan Pilpres mendatang, peluang koalisi dan juga sistem pemilu seperti apa yang nanti akan dilaksanakan, apakah tertutup atau terbuka. Ditambahkan Yusril, saat ini partai politik masih menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi tentang kapan waktu pelaksanaan pemilu. Usai diskusi, kedua partai politik masing-masing melakukan pertukaran cindera mata. Silaturahmi kami berdua dari Partai Bulan Bintang, Partai Persatuan Pembangunan, Prof. Yusril Iza Mahendra dan saya Muhammad Mardiono dari P3. Pertama, pertemuan ini adalah pertemuan sahabat, ya, bahwa beliau bersahabat dengan saya sejak tahun 92, 93. Sudah saling jalan bareng. Saya dulu membangun organisasi Forum Studi Kandungan Al-Quran di Cilegon. Ini beliau yang menjadi narasumbernya dan itu berjalan selama hampir 2 tahun. Nah, pertama kita bernostalgia pertemuan sebagai seorang sahabat yang sekarang menjadi masing-masing ketua umum partai politik. Selanjutnya juga mendiskusikan tentang kondisi perpolitikan nasional kita pada saat ini, di mana bangsa Indonesia sedang akan menghadapi pesta demokrasi 5 tahunan dan waktunya tinggal 11 bulan lagi. Nah, tentu kita berdiskusi membahas tentang perkembangan perpolitikan nasional kita, baik itu yang lahir dari pemikiran Partai Persatuan Pembangunan dan juga yang lahir dari pemikiran Prof. Yusril sebagai Ketua Umum Partai Bulan Bintang, termasuk di dalamnya juga mendiskusikan tentang pelaksanaan pemilihan umum, juga tentang para tokoh-tokoh kita, bahwa partai itu sebagai kawah candera di muka untuk menggarap, menggodok para tokoh-tokoh bangsa kita untuk kita angkat ke permukaan, untuk kita persembahkan kepada rakyat Indonesia nanti untuk dipilih di pemilu yang akan datang. PBB dan P3 ini sama-sama partai Islam, partai kebangsaan Indonesia juga sekaligus yang dalam pikiran kami berdua tetap harus eksis dalam perpolitikan nasional kita, yang karena sejak dulu selalu ada 2 kelompok besar dalam masyarakat kita ini, yaitu kelompok nasionalis dan kelompok Islam, yang dua-duanya itu harus bekerja sama untuk menyatukan bangsa dan membangun bangsa kita ini menjadi lebih besar, lebih kuat yang dan kami mendiskusikan bagaimana caranya supaya antar partai Islam itu ada satu kerjasama yang baik. Kita memulainya dengan P3 sebagai sesama
bersama saudara dan mencapai saling pengertian yang sangat baik bahwa harus berpikiran, sering bertemu, berdiskusi, bekerjasama dalam menghadapi pemilu yang akan datang, baik pemilu presiden maupun pemilu DPR. Karena telah terjadi perubahan besar di tengah-tengah masyarakat kita sejak 5 tahun yang lalu, ketika pemilu presiden dan pemilu legislatif itu diwaktukan pada waktu yang bersamaan, sehingga fokus perhatian masyarakat lebih kepada pemilihan presiden dan wakil presiden. Dan biasanya ditanya, partai kamu siapa calon presidennya, siapa yang duduk. Jadi sepertinya menentukan memilih partai dalam pilek itu ditentukan siapa calon presiden dan wakil presiden yang diusung oleh partai bersangkutan. Dan ini tadi P3 dan PBB sama-sama akan mendiskusikan sebenarnya siapa yang akan dicalonkan, siapa yang akan didukung, bagaimana koalisi ke depan dengan melihat perkembangan politik yang mutakhir ya, dengan kekuatan partai politik yang ada sekarang ini, kemungkinan akan ada 2 atau 3 pasangan calon, dan yang seperti apa, itu yang kita diskusikan dengan beliau tadi. Apakah tetap seperti KIP sekarang ya, ataukah ada formasi yang baru, bagaimana? Dan kami PBB berharap PBB dengan P3 itu bisa sejalan dalam menentukan arah pemilihan presiden dan juga dalam penyelenggaraan pemilu yang akan datang. Juga tadi kita singgung dan diskusikan sedikit mengenai pilpres terbuka dan tertutup ini. Memang saya juga sekaligus mengklarifikasi kepada sahabat-sahabat kami dari P3, banyak misunderstanding ucapan saya di Mahkamah Konstitusi. Saya mengatakan sebenarnya partai-partai yang setuju dengan sistem pemilu proporsional tertutup tinggal 2, yaitu PDIP dan PBB, karena dua-duanya itu mempunyai akar ideologis di masa yang lalu. Jadi kalau ditarik-tarik PDIP itu ya ujung-ujungnya ketemu PMI, kalau PBB itu ditarik-tarik ke belakang ketemu Masyumi. Jadi karena itu ini 2 partai yang ideologis dan terkait dengan pelaksanaan pemilu. Partai ideologis ini mendukung sistem pemilu tertutup, dan kecuali kita mengambil satu langkah yang pragmatis, dan politik kita sekarang cenderung pragmatis. Jadi kemudian mungkin timbul salah paham, dan saya klarifikasi bahwa sebenarnya partai-partai lain tentu berideologi, apalagi P3 yang sebenarnya partai Islam, jelas ideologinya tidak ada bedanya dengan PBB begitu. Jadi ini terkualifikasikan masalah ini. Harapan kami kerjasama ini akan berlangsung terus sampai pilpres akan datang, dan juga tadi didiskusikan dengan Pak Bagiono. Ini kan kita semua menunggu MK, kapan akan diputus pilpres pemilihan tertutup atau terbuka. Dan ini kalau diputus bulan April, bulan Mei kan sudah pendaftaran. Dan ini gimana mengatasi keadaan ini? Begitu juga formasi pemilihan presiden yang akan datang, karena bulan September kan paslon presiden dan wakil presiden sudah didaftarkan ke KPU. Jadi kalau dihitung-hitung tinggal 6 bulan dari sekarang. Dan kita lihat 6 bulan ini belum jelas betul arah, ya sudah disebut nama-nama, beberapa nama calon presiden dan wakil presiden, tapi belum ada keputusan yang fix dari partai-partai, kecuali namanya Nasdem barangkali. Tapi PDIP sebagai partai terbesar di parlemen sampai hari ini belum menentukan sikapnya, padahal pilpres tinggal 6 bulan lagi dari sekarang. Pendaftaran paslon itu tinggal 6 bulan lagi dari sekarang, pilpresnya tinggal 11 bulan lagi dari sekarang. Saya kira ini hal yang kami bicarakan tadi, dan akan terus kami berdiskusi dengan beliau. Semoga banyak masalah terpecahkan dengan silaturahmi. Dari DKI Jakarta, Bams Ari Expos Update melaporkan.